Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihi min atharis sujud. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istaslama liqada'i wa sabara ala bala'i wa syakara li ni'ma'i katabtuhu siddiqan wa ba'attuhu yawmal qiyamati ma'as siddiqin. Wa man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur li ni'ma'i falyakhruj min tahti sama'i wal yatlub lahu rabban siwai. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahi al-mab'uts rahmatan lil alamin. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Ikhlas yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang menjadikan kita ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat kita ketika kita diberi kesempatan untuk bermunajat kepada Allah. Masih diberi kesempatan hidup untuk beristighfar kepada Allah. Karena sesungguhnya kehidupan ini adalah tempat untuk bercocok tanam agar kita mendapatkan posisi yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam surganya, dan semoga bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan kedudukan yang tinggi di Jannatul Firdaus. Dan ada yang paling lebih mulia lagi, kesempatan bisa menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah.
sebelum kita membahas tentang keadilan, kejujuran, amanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa takrif daripada Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikatakan apa terjemahan, apa arti daripada Rasul? Ar-Rajulul Mustafa, seorang laki-laki pilihan. Al-Mursal minallah, yang diutus langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ilan nasi kafatan, kepada seluruh manusia. Warna putih, warna hitam, ya. Berbagai etnis, dimanapun manusia itu berada. Ini pengertian daripada Rasul, karena beda dengan Nabi. Kalau Nabi, Ar-Rajul Mustafa Al-Mursal minallahi birrisalati ila qaumihi. Para nabi-nabi ini hanya diutus untuk kaumnya saja. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyira wa nadhira. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali kepada seluruh manusia dengan membawa berita gembira dan memberitahukan tentang kedahsyatan yaumul akhirah. Nadhir, peringatan. Bagaimana di alam kubur, bagaimana ketika dia dibangkitkan, bagaimana di padang mahsyar, di mana ketika dia melewati sirat, bagaimana ketika dia akan dimizan, ditimbang, dihisab, sampai bagaimana dia bisa terhindar daripada azab api neraka dan dia bisa masuk ke dalam surga. Rasul ini adalah hamilur risalah, pembawa risalah. Ada dua fungsi Rasulullah, pembawa risalah, wal qudwatu fi tatbiqir risalah, dan contoh yang terbaik untuk pengamalan risalah. Pengamalan apa yang diajak, yang diantar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat malaikat Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dalam kehidupan manusia, ketika Allah menciptakan seluruh manusia, menciptakan alam dan galaksi-galaksi yang ada, maka Allah menginginkan kepada manusia, dan Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia hanya untuk mengejar dunia, membangun bangunan supaya dunia ini dianggap modern, bercocok tanam, menambang, bukan. Tapi kepada Allah harus beribadah yang benar. Maka tidak setiap manusia bisa memilih caranya beribadah kepada Allah. Maka diutuslah para anbiya dan diutuslah para rasul agar manusia tidak salah jalan, agar manusia tidak mempergunakan syahwat nafsunya untuk mencari Tuhannya sendiri, lalu dia beribadah sesuai dengan keinginannya sendiri. Ada cara-cara yang diajarkan yang ketika kita anggap bagi manusia sesuatu yang baik, belum tentu baik bagi Allah. Sesuatu yang kita anggap ini cara ibadah yang bagus, tapi Allah tidak mengirimkan syariatnya.
tidak mengirimkan cara bagaimana menyembah yang benar. Maka fungsi daripada Rasul, hamilur risalah, membawa risalah. Ya. Dan tatbik, ya, as-sahihah. Dan dia mengamalkan cara yang benar tentang risalah itu. Makanya Rasulullah SAW beda dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Rasulullah SAW sebagai qudwah, ya. Karena setelah dua ini dikombin antara risalah dan pengamalannya, ya, maka kita baru tahu apa sih tanda-tanda sebagai seorang rasul. Ya. Maka kita bisa melihat dari sifatnya. Ya. Sifat daripada sifatul asasiyah. Sifat fundamental, bagaimana sifat seorang rasul ini. Lalu kita melihat mukjizat yang dibawa. Karena banyak mengaku-ngaku sebagai nabi. Sebagaimana Musailamah al-Kadzab. Ya, baru saja Rasulullah meninggal, dia sudah mengaku sebagai nabi pengganti Rasulullah. Ada mubasyirat, berita-berita gembira yang dia bawa. Kemudian an-nubuwah, tentang kenabian. Dia bisa mengetahui mulai dari Nabi Adam, seluruh nabi-nabi dia tahu. Ya. Lalu ada namanya ats-tsamarat, hasil daripada misi yang dibawa seorang nabi atau rasul. Maka kita sekarang ini punya hajat dan kebutuhan terhadap rasul itu sendiri. Karena kalau kita tidak ada yang memimpin, tidak ada yang memberitahukan bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara berpuasa yang benar, bagaimana cara haji yang benar, bagaimana mempergunakan harta kita, membutuhkan pembimbing. Bagaimana muamalah, muasyarah, ya, munakahat, bagaimana menikah, bagaimana hukum di dalam rumah tangga, bagaimana hukum di dalam bisnis, bagaimana hukum di bermasyarakat. Harus ada pedomannya. Sehingga kita harus yakin bahwa sungguh benar agama Islam ini. Bukan agama rekayasa. Bukan agama yang dibuat-buat. Bukan. Tapi agama yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa dengan inilah agama yang terbenar. Hadirin rahimakumullah. Manusia adalah fitrah. Karena kefitraan daripada manusia ini, dia berusaha mencari wujudul khaliq. Mana pencipta? Dan itu ternyata kemarin kami lakukan jaulah dari beberapa rumah, kami ajak ke masjid. Kita katakan la ilaha illallah. Dia katakan la ilaha illallah. Umurnya mungkin sudah lebih daripada 50 tahun. Ya. Tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana kita punya tanggung jawab ini di hadapan Allah? Saudara kita, tetangga kita tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana lagi dengan sholatnya? Siapa yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Padahal fitrah manusia adalah akan berusaha mencari wujudul khaliq. Di mana khaliq pencipta itu sendiri. Ya. Kemudian ibadatul khaliq. Bagaimana cara ibadah yang benar? Siapa tahu saya puasa 40 hari berturut-turut. Ternyata tidak ada sumbernya dari Rasulullah. Karena puasa itu hanya 30 hari di bulan Ramadan. Tapi saya mau puasa 40 hari. Ya. Saya sholat subuh. Kayaknya ini saya fit, sehat. Kalau bisa saya sholat subuh tambah 1 rakaat. Atau 4 rakaat. Kenapa? Saya lagi kondisi sehat habis tidur. Semau-maunya. Maka semuanya ini memerlukan panutan dan cara pembimbing bagaimana ibadah itu yang benar. Hadirin rahimakumullah.
Untuk mendapatkan semuanya ini, mengenal Allah. Kemudian cara beribadah yang benar. Untuk menuju apa? Hayatul munazzama. Supaya kita menuju pada kehidupan yang terorganisir, kehidupan yang rapi. Munazzam, yang tertib. Dan satu-satunya umat Islam, ketika dia bisa mengamalkan Islam secara kafah, maka dia akan dapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Adapun orang-orang yang mengatakan, saya kenapa kok hari ini kayak blank, kenapa kayak tidak punya kekuatan, kayak ngambang atau apa, itu menandakan iman yang lemah. Itu menandakan konsekuensi pengamalan Islam yang kurang. Semakin kita mampu menjaga nizamuddin, ya, keteraturan agama di dalam diri kita, maka semakin kita merasakan dekatnya Allah kepada kita. Dan itu hanya kita butuhkan dengan adanya Rasul yang membimbing kita. Maka disebutlah sebagai hidayatul Rasul. Hidayah yang bersumber dari Allah lewat cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tahu artinya minhajul hayah. Tujuan daripada kehidupan ini. Dan manusia tidak akan bisa menentukan, ya, kebahagiaannya. Manusia tidak akan bisa mendapatkan kesuksesannya kecuali dia akan mendapatkan penyesalan hidup sampai akhir. Ketika dia jauh daripada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini hanya sekelumit kecil tentang bagaimana Rasulullah sebagai orang yang, ya, yang sabar. Bagaimana Rasulullah yang amanah, adil, ya, jujur, ya. Ini semuanya dibicarakan di dalam, ya, kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, ya. Maka hadirin rahimakumullah, Muhammadur Rasulullah, ya, abdun ikhtarahullah, hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sebagai abdun, maka dia insanan, dia manusia, ya. Bukan dari malaikat. Makanya orang-orang Quraisy mengatakan, kenapa kok nabi dari manusia biasa, yamsuna fil aswaq, kok jalan-jalan di pasar, makan di, ya, di mana-mana saja. Kenapa tidak diganti menjadi malaikat yang turun sebagai nabi yang terakhir, rasul? Ya. Allah ingin memperlihatkan ini manusia biasa, tetapi dipilih oleh Allah. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, ya, dia disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, lalu dia dibawa. Karena kebiasaan orang Arab itu ada ibu susuan, ya. Maka diantar semua ketika musim melahirkan, semua orang-orang yang dari, ya, kampung-kampung berdatangan ke kota untuk mengambil, ya, anak susuan. Dan ternyata Rasulullah, ya, tidak ada yang mengambilnya karena ada orang yang miskin. Semua cari, oh ini pejabat, ini, ya, orang-orang yang ada di penanggung jawab Ka'bah, ini orang ini, ya, tokoh masyarakat. Rasulullah tidak ada. Akhirnya datanglah Halimatus Sa'diyah dengan mengendarai, ya, keledai yang sudah, ya, itu pun jalannya terseok-seok, kurus keledainya. Paling terakhir sampai ke kota Mekah. Semua orang sudah kembali, dilihat pembawa bayi, Halimah kamu baru datang, kamu gak dapat apa-apa. Akhirnya dia mendapatkan rumah yang ternyata masih ada bayi. Itulah rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ternyata rahasianya di sini, Allah tidak inginkan Nabi Muhammad itu disusukan oleh orang-orang yang tamak dengan dunia. Mereka-mereka ini datang mau mencari ini orang kaya, pasti bayarannya banyak. Maka sengaja tidak ada keinginan untuk mengambil Rasulullah karena orang miskin. Datanglah Halimatus Sa'diyah dengan penuh keikhlasan. Tidak pernah memilih-milih, siapapun yang dia jumpai siap untuk dibawa.
Ternyata Allah perlihatkan di dalam perjalanan kendaraannya menjadi sehat, lebih cepat jalannya. Ya. Yang tadinya dia kadang-kadang naik ke atas, suaminya yang menuntun. Karena dia juga pasti membawa bayinya. Karena orang bisa menyusui kalau ada bayi. Ya. Kendaraan yang dinaikinya atau ya begal, bukan kuda. Ya, perkawinan antar khimar ya dengan kuda, nah, lahirlah begal ya. Jadi agak lebih besar daripada ya, keledai itu sendiri. Lalu dia berjalan dengan cepat mendahului semua yang duluan tadi telah mendapatkan anak susuan. Mereka kaget, ya Halimah, apakah kamu ini atau siapa? Dia lihat, benar ini Halimah, kok bisa kendaraannya ya lebih cepat daripada kita? Allah sudah ingin memperlihatkan. Kemudian setelah tiba di tempatnya, yang mana sudah bertahun-tahun tidak hujan, tidak ada tetesan air, kering kerontang, baru saja sampai Allah turunkan mendung dan hujan yang deras, sehingga tempat berternak itu kemudian tumbuh rumput-rumput yang hijau. Dan alhasil Halimah Sa'diyah ya, air susunya menjadi ya banyak untuk dipakai kepada anaknya dan susuannya, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 tahun kata Halimah, Nabi Muhammad ini sudah sering keluar rumah, dia menerawang, menatap ke atas seperti orang dewasa yang berpikir. Siang keluar, malam keluar, lalu ditanya, ya Muhammad, apa yang kamu lakukan? Dia sudah sering bertanya, Man khalaqas samawat, siapa yang menciptakan langit ini? Man khalaqan nujum, siapa yang menciptakan bintang-bintang ini? Di dalam sejarah itu diperlihatkan bahwa 2 tahun lebih, ya baru dia pandai bicara, dia sudah bertanya tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Lalu Halimah sendiri menyaksikan, ya, saudara susuannya menyaksikan bahwa Rasulullah ditangkap oleh 2 orang. Kemudian dibelah dadanya, dikeluarkan segumpal darah yang ada di dalam hatinya, ya. Lalu dikeluarkan, dibersihkan. 2 pemuda ini membawa wadah dari emas. Kemudian yang dicucikannya bukan air dari sorga, tapi air Zam-Zam. Ulama mengatakan, kenapa dipergunakan air Zam-Zam? Karena air Zam-Zam adalah air pengorbanan. Bagaimana Nabi Ibrahim begitu cintanya terhadap istrinya, yang baru saja melahirkan anak, yang sudah 83 tahun dia tidak memiliki anak. Dia berusaha mencari anak, lalu Allah berikan. Tapi ketika anak itu lahir, disuruh oleh Allah untuk membawa istrinya ke tempat yang tak bertuan, ke tempat yang tidak ada penghuninya. Binatang pun hanya binatang-binatang buas. Tidak ada pokok-pokok, pohon-pohon yang ada di sana. Diletakkan di Bakkatil Mubarakah, di Bakkah. Ya. Bagaimana sedihnya seorang ayah, seorang suami meninggalkan istri yang tercinta. Dan wanita ini, wanita yang tidak pernah durhaka terhadap suaminya, yang selalu taat terhadap suaminya. Luar biasa. Bagaimana perasaan seorang nabi, seorang rasul? Kita meninggalkan istri kita. Kalau mungkin di situ kata ulama banyak mall, ditaruh istri kita di sana, ya ada, dia bisa menengadah, bisa meminta atau gimana. Ya, ada mall, ada apa. Ini tidak ada sama sekali, dia diletakkan. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya, maka sang istri membawa bayi yang merah, mengikuti di belakang onta daripada Nabi Ibrahim.
Ya Ibrahim, ataraktana, engkau akan meninggalkan kami di tempat ini? Ya Ibrahim sambil berlari-lari kecil. Perasaan seorang yang akan meninggalkan orang tercintanya, tidak akan mungkin dia berbalik menatapnya. Dia menatap ke depan karena ini perintah Allah. Dipanggil berulang-ulang, Nabi Ibrahim tidak menoleh. Maka Siti Hajar tahu bahwa ini perintah Allah. Maka akhirnya dia pun mengatakan, "Amarakallahu bihadza?" Apakah ini perintah Allah? Barulah Nabi Ibrahim menyahut, "Allahu amarani bihadza." Allah telah memerintahkan aku untuk ini. Apa kata wanita yang sudah tertarbiyah? Wanita yang sudah terkondisikan. Idzan idhab fala yudayyi'ani rabbi. Kalau begitu pergilah, Tuhanku tidak akan mungkin menyanyiakan aku di tempat ini. Allahu Akbar. Mungkin kita akan mengatakan, "Hai Ibrahim, gila kamu meninggalkan aku di tempat ini, menyerahkan aku kepada penyamun-penyamun." Tapi dia mengatakan, kalau memang ini perintah Allah, Tuhanku tidak akan mungkin menyanyiakan aku di tempat ini. Allahu Akbar. Berkorban. Diletakkan, kemudian berusahalah 1 hari masih hidup, 2 hari, 3 hari. Sudah mulai kekurangan air susu, tidak ada tempat berteduh. Hanya ada batu, dia sandarkan tubuhnya di sana. Ya. Lalu perjuangan itulah Safa Marwa, melakukan sa'i. Ya. Yang dia lihat air, ternyata itu fata morgana, bukan air. Dia berusaha mendatangi, ternyata tidak ada air. Ketika dia masih menyandarkan kekuatannya, tidak menyerahkan secara bertawakal kepada Allah, maka Allah masih menguji dia. Setelah 7 kali Safa Marwa, Safa Marwa, Safa Marwa, Safa Marwa, berakhir di Marwa. Dia tidak punya ada daya lagi, anaknya sudah menangis. Maka dia serahkan dirinya kepada Allah. Maka Allah ingin memperlihatkan kepada manusia, bukan ekskavator, bukan bor yang berapa dalam bisa memuncarkan air, tapi diberikan kesempatan dari telapak kaki bayi yang tidak punya kekuatan, dengan sedikit ya hempasan kakinya ke bumi, mengeluarkan air yang deras ke atas. Maka Siti Hajar berlari dan melihat. Kemudian dia mengatakan, "Zam-zam, zam-zam." Artinya berkumpul, kasihan ini baru dapat air. Masa namanya padang pasir pasti lumer. Habis itu air sebanyak apapun. Kalau kita membawa 100 kontainer mobil ini, kita tuangkan di tengah padang pasir, langsung hilang. Karena panasnya padang pasir luar biasa. Maka dia kumpulkan zam-zam, zam-zam. Maka diberi nama Zam-zam, artinya menyatu, berkumpul. Setelah itu air sudah ada, berarti sudah mulai ada kehidupan. Maka para musafir ya itu menyaksikan di mana ada burung ya yang bergerombol, berarti di situ ada kehidupan. Maka semua berdatangan, ternyata ada air. Lalu mereka minta izin kepada Siti Hajar untuk mempergunakan air itu. Itulah kehidupan. Setelah anak menjadi sudah lincah 6 tahun, sudah Masya Allah, sudah mengetahui kebaikan apa segala, datang ayah bukan untuk mengambil anaknya kembali, tapi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya. Nabi Ibrahim mengatakan, "Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, aku diperintahkan Allah melihat bahwa aku diperintahkan untuk menyembelih engkau. Mungkin seorang anak akan mengatakan, "Hei, kamu ayah siapa? Kamu tidak pernah membina aku, tidak pernah membawa aku jalan-jalan rekreasi, kamu tidak pernah mengantar aku, membimbing aku. Ini semuanya ibuku." Kalau anak itu, dia akan protes. Seenak aja datang bersedang lantas membawa pisau mau menyembelih. Apa jawab Nabi Ismail alaihissalatu wassalam?
Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni ya minas sabirin. Ya Allah, ya wahai ayahku, turuti perintah Allah. Engkau akan dapati aku dalam kondisi bersabar. Siap. Ini kenapa? Karena anak sudah terkondisikan dengan air susu. Orang-orang yang hanya taat kepada Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Maka inilah yang disebut air pengorbanan. Dan air inilah yang dipergunakan untuk mencuci ya hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikeluarkan kotoran-kotoran ini. Kalau kita berbicara apa nafsu atau apa yang dibersihkan, ini panjang lagi. Tapi disinilah dari ini muncul keadilan Rasulullah, kejujuran Rasulullah, amanah Rasulullah, dan tabligh untuk menyampaikan ke seluruh alam. Karena dia yakin bahwa perintah Allah kepada Rasulullah ya untuk menyampaikan misi dakwah ini yaitu Al-Quran, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang ummi, tidak paham satu huruf pun, a, ba, ta, tha, ja. Rasulullah tidak kenal huruf. Sampai meninggalnya Rasulullah tidak mengenal huruf. Untuk apa? Agar jangan ada pikiran dari orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwa Al-Quran itu adalah ciptaan buatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sengaja dijadikan ummi. Tapi setiap ada Al-Quran, apa mauqif keadaan para sahabat? Sahabat selalu mencari, ya Rasulullah, adakah yang baru? Adakah wahyu yang baru? Dan Rasulullah mengatakan, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Datanglah kemana-mana, sampaikan semuanya ini. Maka Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad agar engkau menyampaikan kepada seluruh manusia. Siapapun manusia itu. Ada manusia yang dua kepalanya, harus sampai kalimat la ilaha illallah ke manusia itu. Ada manusia yang enggak punya kaki, ada yang manusia tubuhnya kayak binatang tapi ada kepalanya, maka harus disampaikan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Tapi ternyata Rasulullah hanya umurnya 63 tahun. Semestinya Rasulullah umurnya 1000 tahun, 1.000.000 tahun, atau sampai dunia dikiamatkan. Selama ada manusia, Rasulullah harus hidup. Kenapa? Karena diutus untuk seluruh manusia. Ternyata hanya 63 tahun. Kata para alim ulama, ini Allah ingin memberikan sistem dan cara Rasulullah menyampaikan dakwah ini, diwasiatkan, diwariskan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka ini berprofesi seperti nabi, maka pahalanya seperti nabi-nabi yang menyampaikan dakwah itu kepada seluruh umat. Inilah tanggung jawab kita saudaraku sekalian, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keadilannya, maka keadilan itu sesungguhnya menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan keadilan yang sesungguhnya bukan hanya sekedar materi. Tapi keadilan sesungguhnya menyampaikan kalimat la ilaha illallah ke setiap manusia. Karena kalau kita saja yang masuk surga, bagaimana saudara saya masuk surga? Kalau saya saja yang terhindar dari azab api neraka, bagaimana saudara saya terhindar dari azab api neraka? Maka keadilan Rasulullah siang dan malam, dia menyampaikan kepada kepada sahabatnya, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku apabila kamu mendengarkan satu ayat dariku. Dan balighu adalah taklif, beban kepada setiap umat, laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, kaya, miskin, yang punya jabatan atau yang tidak punya jabatan, raja atau budak, semuanya punya tanggung jawab. Karena balighu, kata perintah adalah taklif kepada setiap umat. Balighu anni, dariku. Dan datangnya dari Rasulullah itu datangnya dari Allah. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tiadalah Rasulullah menyampaikan satu statement, pernyataan, kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampaikanlah dariku, berarti ini kemuliaan, tasyrif. Bagi siapa orang yang mau menyampaikan dakwah kepada siapa saja, menyampaikan amal ma'ruf nahi mungkar kepada siapa saja, ya, maka ini suatu kemuliaan karena bersumber dari Allah dan dari Rasulullah. Walau ayat tahfif, pengkondisian meminimalisir, walaupun satu ayat, tidak perlu besar-besar. Yang memberikan penjelasan di sini harus ulama memang.
Tapi mengajak manusia, siapapun dia berhak untuk mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak pernah marah. Rasulullah cinta kepada siapa? Rasulullah adil, ya. Rasulullah penuh dengan rahmatan lil alamin. Musuh-musuh pun cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keadilannya Rasulullah di tengah keluarganya, kesabarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, amanah Rasulullah sangat luar biasa. Dia selalu mengatakan, ittaqin nisa, ya. Jagalah kaum wanita itu. Jaga, karena wanita itu adalah lemah. Maka jaga hatinya, jaga perasaannya. Maka wanita juga disuruh untuk menghargai suaminya, karena sorga wanita itu di bawah telapak kaki suaminya. Dan istri dan suami juga sorganya di bawah telapak kaki ibunya. Maka disinilah sinergi saling diberikan. Maka Rasulullah SAW selalu menjaga kata-katanya agar istri-istrinya tidak tersinggung di dalam rumah tangganya. Pernah Rasulullah SAW ya terlambat datang dari dakwah di luar. Aisyah sudah berdandan menyambut Rasulullah. Ternyata terlambat. Ya, nanti menjelang waktu subuh, ya, Aisyah terbangun. Masya Allah, Masya Allah. Rasulullah belum masuk pintu. Maka dia memperbaiki, jadi sunnahnya wanita itu, Bu, sebelum menjumpai suaminya, dia sudah ya memakai mandi, membersihkan tubuhnya. Walaupun sederhana rumahnya, sederhana pakaiannya, tapi dia menjaga aroma tubuhnya untuk sang suami. Aisyah senang memakai siwak, karena siwak ini yang mengharumkan mulut dan mematikan bakteri-bakteri yang ada dalam mulut itu sendiri. Pas dia buka, Rasulullah sementara ya salat di luar rumah. Ya, Masya Allah. Lalu setelah selesai, Aisyah langsung meluk kaki Rasulullah dan mengatakan, maafkan aku ya Rasulullah, aku tidak mendengar. Mungkin engkau semalam mengetuk pintu, aku tidak dengar. Tapi ternyata sebelum Aisyah meminta maaf, Rasulullah sudah langsung mendekapnya dan memeluknya. Aku yang minta maaf ya sayang, karena aku yang datang terlambat. Allahu Akbar. Ya. Rasulullah SAW lalu mengatakan, ya, jagalah, sayangilah kaum wanita itu. Karena wanita ini keberhasilan seorang laki-laki yang hebat, karena ada wanita hebat di belakang. Saudara sekalian, ini karena masih membicarakan masalah maulid, sebenarnya harus 2-3 jam. Kita harus membicara, dan ini kita baru mau masuk bagaimana sifat-sifat Rasulullah SAW tentang kesabarannya, amanah, dakwah dan tabligh. Dan ini hal yang harus luar biasa yang kita harus sampaikan. Ya, sedikit saya akan sampaikan masalah pentingnya dakwah, karena ini yang harus disampaikan kepada Rasulullah. Mungkin sebentar kalau tidak ada lagi waktu tanya jawab. Tapi ini yang paling penting saudaraku sekalian, karena ini misi yang ditinggalkan Rasulullah. Bukan saja anak amanahnya, ya bukan saja Rasulullah itu ya rahmatan lil alamin, penyabar, jujur, adil, ya. Nah, tapi ini yang dibawakan. Ketika dakwah itu ada, maka manusia bisa menjadi adil. Ketika dakwah itu ada, manusia bisa jadi jujur. Ketika dakwah itu hilang, maka semua urusan agama akan terbengkalaikan karena tidak ada lagi dakwah. Setiap sahabat menerima dakwah Nabi SAW, yaitu berupa Islam. Maka yang pertama kali mereka lakukan adalah dakwah, menyampaikan kalimat itu kepada orang lain. Ya. Begitulah setiap wahyu turun, maka yang diperintahkan oleh Nabi adalah menyampaikan kepada yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir, sampaikan yang hadir ini kepada mereka yang tidak hadir. Jika dakwah ditinggalkan, nah ini luar biasa, maka umat ini akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus semua berprofesi dai, Pak, menyampaikan. Ya, bukan hanya kita sendiri yang sholat, ibadah, bersedekah, bukan. Ya. Yang pertama yang akan dicabut oleh Allah jika umat ini meninggalkan dakwah adalah rasa harap. Sehingga ia akan membuat mereka berharap kepada selain daripada Allah. Mengharap kepada makhluk, mengharap kepada jabatannya, direkturnya, bukan kepada Allah. Padahal semuanya itu Allah titipkan rezeki itu lewat di mana dia bekerja. Bukan di situ sumber pekerjaan. Jika penyakit yang akan timbul pertama kali ketika dakwah ditinggalkan adalah penyakit syirik. Jadi teman-teman saya, saudaraku yang ada di berbagai ajaran atau apa, jangan kita langsung mengatakan, oh, ini bidah, ini apa, ya.
Kita ajak saudara kita ini, kita sampaikan dakwah itu, dan dakwah itu bukan hanya di masjid. Dakwah itu harus dari rumah ke rumah kita ajarkan, supaya kalau dakwah ada, syirik tidak ada, bid'ah tidak ada. Karena ketika dia datang di masjid, ini tanggung jawab kita mengajarkan kepada mereka, supaya jangan terkontaminasi oleh kesyirikan, terkontaminasi oleh bid'ah. Harus diajarkan kepada mereka. Ini preman-preman yang tadinya pembunuh, yang pezina, peminum, baru datang ke masjid langsung dikatakan ini bid'ah. Datang, ajarkan dia yang benar. Ini tanggung jawab kita bersama. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ketika dakwah ditinggalkan adalah maka akan tercabut dari diri manusia keinginan untuk menjalankan amal ibadah. Salat, sedekah, zakat, puasa, ini akan jauh. Kenapa tidak ada nasihat kepada mereka? Tidak ada cara mengajarkan salat yang benar. Yang kemarin kami datang, ya Allah, syahadat pun nggak tahu. Jadi bagaimana salatnya? Salatnya nggak pernah. Di tetangga kita tidak pernah salat. Tanggung jawab kita, saudaraku sekalian. Kemudian tanpa dakwah maka akhlak manusia akan rusak dan kebatilan akan timbul di mana-mana. Kebatilan akan timbul di mana-mana. Dengan dakwah agama akan datang, dan hanya dengan dakwah agama akan terpelihara. Ini memelihara dakwah, adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kerja dakwah ini hanya dapat dilakukan bila ada pengorbanan dan mujahadah, kesungguhan. Ada waktu yang kita sisakan untuk saudara-saudara kita. Ada waktu untuk kita mengajak mereka. Karena ketika kita hanya dengan dunia, tidak akan habis dunia ini. Padahal kata Rasulullah, kenapa kita menghabiskan waktu untuk mengejar dunia, mengejar rezeki, padahal rezeki sendiri itu yang akan mengejar kita, sebagaimana maut mengejar kita, sebagaimana kematian mengejar kita. Orang mengira bahwa dakwah itu untuk orang lain, padahal dakwah itu adalah untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, untuk memperbaiki diri. Bagaimana yang kita bicarakan ini dapat tertanam dalam hati kita sendiri. Apa yang kita sampaikan supaya tertanam dalam diri kita sendiri. Allahu Akbar. Hanya dengan dakwah kita dapat mengenal Allah. Dan hanya dengan dakwah rasa cinta, kejujuran, keadilan akan muncul dalam diri kita dengan adanya dakwah tersebut. Setiap orang yang menerima dapat mengisi dan memenuhi cahaya iman dalam hatinya melalui amalan dakwah. Dengan banyak, karena seorang ulama terakhir yang saya sampaikan mengatakan salahul ahwal bisalahil amal. Baiknya kondisi sesuatu, baiknya kondisi rumah tangga kita, baiknya masyarakat kita, baiknya negara ini bisalahil amal, ditentukan dengan baiknya amal seseorang. Wasalahul amal, dan baiknya amal seseorang ditentukan dengan baiknya iman seseorang. Dan baiknya iman seseorang ditentukan dengan yakinnya orang bahwa ada kehidupan akhirat, ada Allah, ada surga, ada neraka, ada alam kubur, ada siksa, ada ganjaran pahala. Bagi yang melakukan sekecil apapun kebaikan, dia akan dapatkan ganjaran pahala. Siapa yang melakukan keburukan, maka dia akan mendapatkan neraka dan siksaan dalam kubur. Lalu semuanya itu harus dengan pengorbanan, berkorban mengosongkan waktu kita, dan mengosongkan waktu itu untuk mengurus agama Allah adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, semoga kita semuanya ini bisa mengambil daripada sifat-sifat Nabi, ya. Tabligh, amanah, fatana, semuanya ini memerlukan penjelasan, tetapi harus ada aplikasi, pengamalan, bukan hanya ditampung di kepala, tapi kita harus menjadi dai-dai Allah, menyampaikan kebenaran. Sifat jujurnya Rasulullah seperti apa, keadilannya Rasulullah seperti apa. Rasulullah tidak pernah berkhianat, Rasulullah tidak pernah menzalimi orang lain. Itulah sifat-sifat Rasulullah yang kita harus tebarkan ke setiap umat, setiap manusia. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Dan Rasulullah tidak pernah mengatakan berhenti sampai di sini, tidak. Selama ada keinginan, maka Allah akan mudahkan kita
untuk menjadi kekasih-kekasih Allah dan menjadi kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taqnatu min ruhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Mari kita membangun ukhuwah, persaudaraan di antara kita, karena persaudaraan ini adalah jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.